Bapak sebagai kepala pemasyarakatan kelas 2B Merauke. Bahwa Bapak bisa lihat, walaupun kita juga tidak sehebat yang dengan teman-teman yang lain, tetapi Bapak melirik kami bahwa kami ini dari lapas. Salah satu faktor kenapa Elpama menurut saya salah satu kenapa dia bisa meledak begitu, karena dia anggota binaan lapas. Andaikan dia bukan anggota binaan lapas terus pakai borgol pakai apa, itu cuman orang bilang gimmick doang. Terkait perencanaan di tahun ini tentunya sangat banyak sih Pak. Tapi yang kami realistis saja rencana kami kalau bisa manggung sampai keluar. Keluar apa nih? Keluar Merauke? Keluar sampai luar Papua, khususnya kalau bisa diundang di istana. Diundang di istana. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Salam Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa. Kita Baku Dapa sekarang di Merauke, Papua, dan lebih tepatnya lagi di Lapas kelas 2B Merauke. Dan di samping saya ini sudah ada, silakan perkenalkan Pak Kepala Lapas, namanya Pak, silakan. Nama saya Abraham Benyamin Harjo. Abraham Benyamin Harjo. Kok ada Harjonya ya Pak? Orang Jawa, ada Jawanya? Ada darah-darah Jawa sedikit. Tapi ada Abraham juga? Abraham Papua. Oh Papua, oh berarti ini peranakan Papua Jawa ini? Siap. Bapak sebagai kepala pemasyarakatan kelas 2B Merauke. Oke, kita punya 3 narasumber, nanti saya balik lagi ke Bapak ya. Yang kedua mungkin bisa dipinjam akan mic-nya, karena ini apa adanya, yang penting adalah pesan dari Merauke nyampe. Silakan Pak Ramses. Saya Ramses Salomoan sebagai Kasih Binadik di Lapas kelas 2B Merauke. Kasih Binadik itu apa? Kepala seksi? Kepala seksi bagian bidang pelayanan anak didik. Oh, anak didik. Oke, dan narasumber kita yang ketiga adalah Bro Gusti. Silakan Bro Gusti. Siap, izin Bapak perkenalkan, nama saya Gusti. Saya di sini sebagai petugas Lapas kelas 2B Merauke, di mana jabatan saya adalah sebagai staf registrasi bagian pembinaan, dan saya juga menjadi manajer dari Elpama Prison. Elpama Prison, inilah yang membuat kita kok bisa channel YouTube Musik Itu Politik, channel kebudayaan dan ekonomi kreatif satu-satunya di Indonesia, kok bikin podcastnya di lembaga pemasyarakatan gitu ya. Karena Elpama Prison yang saat ini lagi viral di medsos, saat ini mungkin sudah berapa ya, 60.000 ya? Sudah ada 60.000 viewers ya. Itu ada di lapas ini. Kita ke Pak Kepala Lapas dulu. Pak Kepala, boleh enggak cerita berapa orang penghuni lapas di kelas 2B Merauke ini? Ya, penghuni di lapas pada saat ini berjumlah 460 orang. 460 orang. Jumlah pegawai 60 orang. 60 orang. Apa sudah. Dan dari 460 orang itu ada Elpama Prison itu. Elpama Prison adalah warga binaan atau warga binaan Lapas kelas 2B Merauke. Bukan, Ini adalah warga binaan atau anak didik dari Lapas Merauke. Dan di mana Bapak sebagai kepalanya ya Pak? Ya. Luar biasa. Pak, itu dari ratusan tadi jumlah napi itu, keseharian mereka itu ngapain aja sih Pak? Kok bisa sampai ada Elpama Prison gitu? Jadi di lapas itu dalam sistem pembinaan pemasyarakatan itu ada jenis-jenis pembinaan. Iya. Ada pembinaan kemandirian, pembinaan kerohanian, pembinaan olahraga, dan kesenian. Salah satunya pembinaan olahraga dan kesenian ini yang membuat lahirnya Elpama Prison ini. Oh gitu. Nah,
kalau dalam kegiatan olahraga dan kesenian itu apakah ada latihan khusus ataukah ada waktu khusus atau bagaimana Pak? Ya, di dalam semua warga binaan diberi kesempatan Ya. untuk mengembangkan diri di dalam. Yang penting tidak sesuai dengan program-program pembinaan di dalam. Bagaimana dia lahir atau tumbuh bakat-bakat itu, perorangan itu. Dan salah satunya itu adalah Elpama Prison ini. Elpama Prison ini ya. Loh. Di dalam proses pembinaan yang kesenian, bahkan olahraga juga ada salah satu yang lempar cakram, dapat medali perunggu di secara nasional waktu di PON ya? Oh di PON. PON daerah ya? Porda atau di PON nasional? Oh nasional. Bukan main. Waktu beberapa bulan yang lalu berpanas itu pertandingan orang cacat itu. Oh gitu. Jadi sebagai kepala lapas Bapak sudah tahu bahwa ternyata salah satu binaannya Bapak Elpama Prison, terus kemudian mengikuti Ermukim Party, dibuatkan video klipnya oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, dipublish melalui Musik Bagus, terus sekarang menjadi viral meledak. Bapak tahu Pak? Jadi waktu saya bertugas memang Elpama Prison ini sudah ada. Sudah ada sebelumnya ya? Sebelum saya tugas ini sudah ada. Nah, cuma ya saya lihat dan memang saya dorong melihat itu waktu ada kompetisi, ada mengisi di ini saya lihat bahwa wah ini potensi yang ada. Potensi yang ada mereka. Yang harus kita kembangkan dia sehingga Pak Gusti sebagai manajernya sampaikan Bapak ini ada perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan Ermukim Party. Nah, sudah sama Pak Gusti lihat orang kasih latih mereka untuk kita ikut perlombaan. Ternyata dari perlombaan itu saya bilang deketin. Sebelum mereka perlombaan saya cek dulu lirik lagunya. Ya, jangan ada yang menyinggung. Ada yang menyinggung. Oh, gitu ya. Jadi ada cek dulu. Cek dulu. Kita harus setting itu. Deketin mic-nya. Itu sehingga ini bagus. Dia menceritakan bagaimana kondisi lapas. Betul. Proses pembinaan. Salah satunya itu, iya betul. Saya setuju, iya. Ini bagus ini supaya jangan kesannya terhadap lapas itu kejam. Padahal sini kan kita ada pembinaan iya. Kita setuju saya untuk melayani dan kita berpegang teguh pada hak manusia itu. Iya. Sehingga saya sudah ikut perlombaan. Iya. Dan memang saya support betul ya Pak. Akhirnya di dalam perlombaan dari yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif, ternyata mereka masuk dalam lima besar. Bahkan ada tambahan 6 besar. Jadi dan memang saya dorong terus dari Elpama Prison ini. Jadi, ada juga yang itu kan dipecah. Sebenarnya ada 10. Oh, ada 10 orang. Tapi karena untuk perlombaan hanya diminta 5 personil, maka itu diseleksi. 5 yang masuk dan memang grup 2-nya ada 5 lagi. Ada 5 lagi. Jadi saya akan nanti untuk dia harus ada cadangan lah atau plan B-nya ya. Ada Elpama B. Wah, kita baru tahu nih ada. Pak, kira-kira di lapas-lapas lain di Papua ini memang ada binaan seperti ini? Atau cuman di Merauke aja? Memang semua lapas tuh punya. Proses pembinaan di dalam lapas itu sama, kita mengikuti aturan yang tadi itu ya, olahraga kesenian, kerohanian, gitu ya. Kemandirian. Jadi memang proses pembinaan di sini semua jalan. Jadi kita proses kemandirian, ada bengkel kerja. Ada bengkel kerja. Ada las, ada cucian motor, pangkas rambut. Jadi juga berkebun. Oh gitu. Menciptakan mereka supaya ada bekal. Sewaktu mereka keluar, itu sudah jadi modal untuk mereka di luar dan tidak mengulangi perbuatannya untuk masuk kembali. Sebenarnya kalau fungsi pemasyarakatan tuh
bagaimana untuk mengakui kesalahan, menyadari atas perbuatan itu, dan mengikuti segala proses pembinaan di dalam, sehingga dia keluar dari sini sudah ada bekal, nantinya bekal itu dia gunakan di luar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sistem pemasyarakatan. Bukan, nah, berarti memang memberi bekal kepada mereka agar kemudian di luar udah ini lagi ya, sudah bisa artinya sudah bisa punya bekal untuk bisa melanjutkan hidupnya ya. Kita bisa beralih dulu ke Pak Ramses. Pak Ramses, bagaimana kabar? Ya, baik. Baik, sehat. Pak Ramses, selamat juga ya. Ini Elpama Prism sudah bisa mencapai sampai 60.000 saat ini. Mungkin besok 62.000 dan seterusnya sampai 100.000. Amin. Amin. Memang Pak Ramses juga melihat ada potensi dari Elpama Prism ini. Sebenarnya sih memang tadi kata Bapak yang bilang tuh sudah ada Bapak. Saya ini kan bertugasnya kan ini baru juga. Di tahun 2024 di akhir bulan Agustus. Bertugas di sini. Baru di Merauke. Sebelumnya saya dari Lapas Manokwari. Oh, Lapas Manokwari. Jadi Adi Gusti sebagai manajernya. Manajer itu sebelumnya dia cerita ke saya. Pak, izin kita punya asimilasi pendidikan pentas seni. Oh iya kan ada katanya. Ya pentas seni seperti apa? Tarian atau apa? Saya bilang. Mereka Pak Gusti bilang dance Pak atau rapper katanya. Aduh, awalnya saya tidak mau. Saya pikir dulu, tapi ya coba aja dulu saya bilang. Ada berapa orang? 10. Oke, coba panggil saya tes ya. Memang saya nggak bukan basic seperti itu, tapi saya mendengar mereka seperti memang ada niat atau tidak. Saya ada niat. Nah, mereka baru itu, saya baru bertanya dengan Pak Kalapas koordinasi, Bapak izin untuk kasih untuk pelayanan untuk anak-anak yang untuk olahraga sama pentas seni, bisa nggak Pak? Bapak bilang dicoba aja, katanya Pak Kalapas. Oh ya sudah, kita coba. Tapi sebelum kita coba latihan. Setelah itu Adi Gusti ini juga bilang, Bang kita ada undangan dari KPU. Mau pentas dari anak-anak nih. Oh, siapa yang undang KPU? Oh terus kita nggak ada orang luar nih, orang dalam dari sana. Tapi kita tiba-tiba diundang lah. Kita dilibatkan dari lapas kita. Setelah itu saya izin sama Bapak kalau pas tadi kembali, kan kita nggak boleh ngambil keputusan. Biarpun saya sebagai kasih binadik saya nggak bisa ini. Pak izin, bagaimana Pak ada undangan seperti ini? Bapak langsung bilang rekomendasi dari Bapak sidang TPP dulu. Apa itu? Sidang TPP. Apa itu TPP? Oh, tim pemengat. Jadi kita sidangkan dengan teman-teman. Oh, jadi dilihat dulu penampilannya, terus syairnya gitu ya? Bukan itu juga sih, salah satunya memang iya. Terus salah itunya juga izin dari teman-teman pejabat yang lain, boleh nggak orang ini bisa dikasih pentas keluar? Ini memang menarik ini karena bayangkan napi ada ikut lomba, terus pegawainya petugasnya ikut. Itu kan prosedurnya kan ada seperti itu. Dan bahkan jadi ini ya, petugasnya jadi ikut bermain gitu, luar biasa. Jadi kita izin, kita sidang TPP kan dengan setiap kita anggota sidang TPP ada 16 orang. Mereka menyatakan oke, dan kita menyatakan dicoba, tetapi harus dikawal dan diperhatikan dengan baik. Jangan sampai mereka di luar membuat kesalahan atau gimana, nanti kita nggak bisa lagi. Dan kita juga bimbing mereka lagi. Puji syukur sama Tuhan, semua berjalan dengan baik awalnya. Dan kembali kita juga saya laporkan ke Pak Kalapas, Bapak izin kita sudah kembali dengan baik dan tidak ada masalah. Sudah berkelanjutan, diundang lagi untuk pentas. Dan tetap kita izin dari Bapak dulu sebelum kita pergi. Dan dari pariwisata ya dia? Dinas pariwisata juga mengundang kami. Oh, jadi mereka itu sering diundang kemana-mana? Diundang. Baru kita juga dikasih honor juga. Oh, jadi dikasih honor. Honornya dari setiap itunya. Honornya
sebenarnya emang nggak seberapa. Iya, yang penting adalah Transportasi lah. iya, transportasi. Kita juga ibarat katanya buat mereka juga jangan mereka ini di dalam itu jenuh untuk jalan hukuman. Iya. Dan juga mereka punya prestasi Betul, seperti apa gitu. Dan juga tiba kita dapat undangan dari perekonomian Kementerian Ekonomi Kreatif. Perekonomian Kreatif. Heeh. Nah, saya izin lagi tetap sama Bapak. Pokoknya setiap kegiatan yang mau keluar, kita tetap harus wajib. Dan itu ada petugas yang mana? Tetap petugas yang untuk membantu dan juga sekaligus jadi main. Nah, di situ justru menariknya itu di situ. Jadi makanya bisa jadi bisa kita ikut dan juga teriak puji syukur sama Tuhan dari pihak ekonomi kreatif juga bisa merespon kami di sini untuk warga binaan kami, anak-anak dididik kami, dan jadilah seperti kayak gini. Iya. Jadi saya juga berterima kasih dengan Bapak. Iya. Bahwa Bapak bisa lihat, walaupun kita juga tidak sehebat yang dengan teman-teman yang lain, tetapi Bapak melirik kami bahwa kami ini dari lapas. Banyak orang di Jakarta tidak percaya bahwa bener gak sih itu dari orang lapas beneran. Nah lihat guys, ini benar-benar kita di lapas ini. Ya, kan biasanya kan orang liriknya kan yang baik tapi di luar. Di luar gitu. Tapi kita ini buat yang terbaik dari lapas. Tetapi biarpun yang tidak terbaik, tapi Bapak bisa melihat kami ya, saya puji syukur. Sebab puji syukur sama Tuhan. Saya ini dari kita punya anak-anak didik juga tidak bisa dilihat banyak masyarakat luar maupun dari YouTube dengan TikTok gitu kan. Jadi wah, awalnya kita juga kalau di dalam lapas tidak bisa pakai video. Tidak bisa pakai video. Sekarang malah kita keluar di videokan. Malah pantas. Ya. Ini memang Pak, kenapa kemudian salah satu faktor ini ya Pak Kepala, Pak Ramses, Pak ini. Salah satu faktor kenapa Elpama menurut saya salah satu kenapa dia bisa meledak begitu. Karena dia anggota binaan lapas. Andaikan dia bukan anggota binaan lapas terus pakai borgol pakai apa, itu cuman orang bilang gimmick doang, tapi ini benar-benar. Nah, jadi ini makanya menarik perhatian banyak orang. Nah, nanti mudah-mudahan kita akan kita lihat selanjutnya. Mungkin saya bisa beralih ke Pak Gusti. Pak Gusti, gimana perasaan sebagai manajer? Sekarang sudah 60.000 viewers di YouTube. Siap, izin Pak, terkait perasaan ini kita sudah bisa ucapkan lagi. Izin Bapak, terus terang kami ini sangat terbatas terkait sarana prasarana. Iya betul. Tapi dengan viewers yang tadi sudah disebutkan sudah sampai 60.000 viewers. Untuk saya pribadi suatu kebanggaan Bapak. Iya. Bangga sekali. Sangat bangga. Hasil yang telah kami capai. Iya. Terkait yang jadi begini Pak, untuk Elpama Prison sendiri rencananya kami memang akan membuat gebrakan lagi Pak. Oh gitu ya. Lagu-lagu. Ada lagu lain. Ya. Kemarin izin Pak Kalapas, Pak Ramses, kemarin kami sudah dapat arahan langsung Ramses Dijen. Ya. Dia menyampaikan ingin Elpama membuat satu lagu lagi. Ya Pak. Tapi siap izin khususnya lagunya itu tentang Asta Cita, program Pak. Oh, anunya Pak Prabowo. Ya. Wah, itu ide bagus tuh, guys. Nantikan ya lagu berikutnya dari Elpama Prison itu mengenai Asta Cita. Wah, dan itu adalah hadiah dari Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Luar biasa. Itu ide bagus itu. Nah, Pak Gusti sebagai manajer itu tadi udah mengatakan bahwa akan ada lagu lain. Apalagi Pak kira-kira yang akan mau direncanakan untuk Elpama Prison? Terkait perencanaan di tahun ini tentunya sangat banyak sih Pak. Tapi yang kami realistis saja rencana kami kalau bisa manggung sampai keluar. Keluar apa nih? Keluar Merauke? Keluar sampai luar Papua, khususnya kalau bisa diundang di istana. Diundang di istana. Wah, ini kalau sudah istana ya kita boleh disampaikan barangkali mungkin Elpama Prison bisa diundang ke Jakarta lah ya, ke istana ya.
Ya, semoga ya. Tapi nanti kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif memang ada rencana, tetapi saya nggak mau bilang dulu di sini karena takutnya janji sebaiknya nanti kejadian baru benar ya. Nah terus itu memang penting ya untuk menjaga momentum Elpama ini. Jadi sebelum itu turun, nah guys, program ini program dari inkubasi kreatif yang bekerja sama dengan Ermukim Party itu menghasilkan sampai 6 nah ini bukti bahwa kita benar-benar di lapas nih. Dengar tuh ada pengumuman. Nggak apa-apa ini nih bukti bahwa ada kita benar-benar di lapas tuh, ada bunyi. Jadi memang akan ada apa namanya, kita perlu menjaga momentum. Jadi selain Elpama Prison itu akan ada 5 lagi produk dari inkubasi kreatif bekerjasama dengan Ermukim yang akan kita masukkan dalam dalam YouTube gitu ya. Nah tadi udah ada ini sudah ada rencana-rencana ke depan ya, jadi ke depan. Nah Pak, kita balik lagi ke kepala lapas. Nah Pak, sebagai kepala lapas yang sudah punya, boleh dibilang, saya terus terang Pak, saya berapa hari ini kan ada di sini karena menyangkut masalah kunjungan ya, ada kunjungan Pak Wapres tapi disayangkan tiba-tiba batal ya, tapi kita tetap semangat Pak dan juga sudah tentu saja Pak Wapres tidak bisa datang itu pasti ada sebabnya yang lebih penting lagi. Tetapi Pak, yang saya lihat binaan Bapak ini bisa diatur Pak. Jadi kemarin waktu kita main itu mereka keluar, mereka hip hop, tapi tidak rusuh Pak, tidak rusuh, tenang, disuruh diam-diam, itu kok bisa seperti itu Pak, disuruh bebas-bebas begini Pak. Itu luar biasa Pak, saya sendiri aja tidak takut dengan teman-teman ini Pak. Ya itu memang kita selalu, saya dan teman-teman petugas selalu pendekatan dengan mereka. Pendekatan dengan hati barangkali. Dengan hati dan mereka punya hak-hak di dalam sini. Tetap kita akan memperhatikan. Iya. Jadi beberapa mereka punya hak. Yang penting mereka mentaati aturan-aturan yang ada di dalam. Di dalam Jadi jika hak kewajiban mereka sudah terlaksana, yang jelas hak pasti diberikan. Oke. Bisa nggak teman-teman Elpama dipanggil nanti, soalnya mau sesi foto bareng Elpama, terus kemudian teman-teman ini jangan keluar dulu, nanti sesi foto pertama dengan Elpama, setelah itu teman-teman masuk ya. Nanti tolong 5 Elpama yang ini. Iya 4 sudah. Oh iya ini 1 guys. Rupanya satu anggota Elpama udah keluar ya Pak, udah di luar ya. Iya, jadi 1 anggota. Jackson mau. Iya, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu udah lepas dari sini. Bukan penghuni lagi. Dia sudah mendapat hak dia pembebasan bersyarat. Program pembebasan bersyarat. Jadi dia sudah bebas. Tetapi saya memberi rekomendasi khusus untuk dia. Karena tim Elpama 5. Ya, itu adalah Elpama, timnya tim Lapas Merauke. Iya. Jadi saya memberi rekomendasi, kau boleh bergabung dengan tim tetap. Dan saya juga minta untuk dia harus bersama-sama di sini supaya tim ini tetap ya kuat. Kalau dia sendirian di luar, saya yakin tidak akan bisa. Jadi memang berkahnya itu ada di sini ya. Berkahnya ada di di lapas ini ya. Jadi Elpama Prison itu adalah milik lapas kelas 2 BM Merauke gitu ya. Nah Pak, ini kan boleh nggak Pak untuk kasih kata, nanti saya minta juga Pak Ramses dengan Pak Gusti untuk bisa memberikan kata-kata akhir. Ada nggak yang ingin disampaikan Pak kepada sesama teman-teman kepala lapas di Papua pada khususnya, mungkin Indonesia pada umumnya, ada nggak yang ingin disampaikan agar mungkin misalnya bisa menghasilkan Elpama baru
dengan kondisi masing-masing ya. Aduh, izin kalau untuk Bukan. setiap kalapas dia punya program masing-masing. Setiap lapas punya program sendiri. Iya. Tapi cuma kalau program pembinaan itu seluruh Indonesia sama. Oh, sama. Sama. Tapi bisa menemukan keunikannya itu kan perlu ada kacamata yang bagus. Iya. Dia tergantung situasi dan kondisi. Oh, situasi dan kondisi. Oke. Jadi saya cuma berpesan bahwa mereka ini sebenarnya bukan orang jahat. Ah, itu bagus tuh. Mereka bukan orang jahat. Sesuai dengan lirik lagu yang orang buat. Ya, mereka bukan orang jahat dan kita mempunyai kewajiban untuk bagaimana melahirkan ada bakat-bakat mereka atau keahlian mereka. Kita pupuk dia untuk dia keluar dari lapas ini menjadi orang baik. Jadi lapas ini bukan akhir dari segalanya. Iya, betul. Hanya dia di sini belajar sementara untuk bisa bermasyarakat. Saya mau yang keluar dari sini harus dia bisa lebih daripada orang yang di luar. Bukan main. Boleh tepuk tangannya. Nih kita ditonton oleh teman-teman warga binaan nih beberapa nih. Dan mudah-mudahan teman-teman El Pama Prison bisa ini. Boleh Pak Ramses, kata terakhir yang ingin disampaikan, misalnya sesama petugas lapas, terus atau kepada para warga binaan. Kalau sesama pegawai lapas itu seluruh Indonesia sama aja. Karena memang program untuk itunya semua setiap lapas pasti ada itu Pak. Dan juga tadi seperti Bapak Kalapas kami bilang memang seperti itu. Tapi kalau untuk seluruh warga binaan ya berprestasilah yang baik dan berlomba untuk yang terbaik seperti mungkin olahraga di bidang olahraga, di pentas seni atau kemandirian yang lain, atau mungkin mengerjakan sesuai dengan hati dan jujur. Kalau tidak jujur pasti akan dikenakan sanksi. Itu saja sih Pak, tidak ada yang lain. Dan kalau untuk petugas seluruh Indonesia semua sama. Semua sama, ya. Oke. Terima kasih. Pak Gusti, ada nggak yang ingin dikatakan yang lain? Terakhir. Mungkin quotes ya Pak ya? Hah? Quotes. Oh, quotes, ada quotes. Oke. Saya izin Bapak Kalapas, saya kutip Bapak punya kata-kata, bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati. Usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu kata. Pak, kalau seandainya El Pama Prison ini udah bisa jadi IP ya, mempunyai kekayaan intelektual, jangan-jangan suatu saat kita bisa bikin film sini-sini. Film mengenai El Pama Prison. Artinya kan dari 5 orang mereka itu kan mempunyai kisah hidup sendiri-sendiri ya. Ada yang kasus ini, kasus ini. Jadi diceritakan mungkin belakangnya, latar belakang. Ketemu di sini, ketemu Pak Harjo, ketemu Pak Ramses, ketemu Pak Gusti. Akhirnya bisa buat jadi film. Siap. Mudah-mudahan gitu ya. Itu ide kita dari sini ya. Baik. Tidak terasa, nih saya minta kita punya moto. Siap, punya moto. Silakan. Moto kita. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kemarin aku melanggar hukum, hari ini aku belajar dan besok aku ikut membangun. Besok itu membangun. Oke. Guys, saat ini sudah ada 2 anggota El Pama Prison masuk supaya teman-teman yakin ini benar-benar di lapas. Dan inilah 2 personil, 1 udah keluar 2 hari yang lalu. Jackson Demau udah keluar 2 hari yang lalu. Dan saya akan minta warga binaan, ayo kita ke depan yuk. Kita say hello buat teman-teman subscriber Musik Itu Politik. Ayo mari. Mari semua. Nah, supaya teman-teman yakin ya bahwa kita benar-benar ada di lapas. Dan ini adalah warga binaan lapas kelas 2B Merauke. Luar biasa, mereka tertib sekali. Kelihatannya aja mereka kelihatan jantan, tapi rupanya hati
Teologi itu ya. Tidak loh, saya salut loh kemarin teman-teman kita hip hop tapi tertib, gila banget. Bagus ya. Nih lihat nih teman-teman. Mereka benar-benar warga binaan lapas yang ini. Boleh kita kasih lambaian tangan dari lapas kelas 2B Merauke. Saya tutup, saya mau kutip dengan di atas ini. Waspada, jangan-jangan kami bukan penjahat, hanya tersesat, belum terlambat untuk bertobat. Boleh sama-sama? Mulai dari sini ya. Kami bukan penjahat, sama-sama. Kami bukan penjahat, hanya tersesat. Terus kemudian belum terlambat untuk bertobat. Sekali lagi. Kami bukan penjahat, hanya tersesat, belum terlambat untuk bertobat. Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dengan warga binaan kelas 2B Merauke. Salam baku dapat ulang.